produk Oriflame Love Nature. Ini itu toner bisa buat apa aja sih? Kita coba ya, sebagus apa toner ini. Wanginya enak. Langsung kita aplikasiin aja ya, karena ini mukaku habis make up. Kita langsung coba. Cara aplikasinya gampang banget teman-teman, cuma perlu kapas sama si ini toner micellar water ini. Langsung sini, langsung kita aplikasiin ke muka. Jangan salah nih teman-teman, bersihin muka itu harus dari bawah atas. Wah, dari segini udah kelihatan nih teman-teman, segini bagusnya produk Oriflame. Wow, bagus banget nih teman-teman. Wow, hebat sekali. Nah, ini kelihatan nggak nih teman-teman? Noh, kotor banget ya. Sekarang kita semua bersihin dulu ya mukanya. Nah, ini dia nih teman-teman, lihat bekas make up aku tadi segini kotornya, dan ini cuma baru satu kali pakai dia udah langsung hilang. Ini muka aku aslinya masih tetap cantik. Ini dia teman-teman. Oke, segini aja reviewnya kali ya. Ini nggak perlu banyak-banyak, ini emang udah terbukti bagus. Langsung di order ya, bisa order ke aku juga. Nah, segini bagusnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Di pagi hari yang bahagia ini, seraya mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, Allah yang Maha Rahman, dan Allah yang Maha Rahim. Dengan ampunan dan kasih sayang Allah, kita semua dapat merasakan udara sejuk di pagi hari dengan penuh kegembiraan dan penuh kebahagiaan. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Agung dan Nabi Mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang menjadi umat terbaik di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Kesabaran dan tantangan dalam menghadapi COVID-19. Teman-temanku semua, musibah ini datang menghampiri kita karena ulah perbuatan manusia itu sendiri yang membuat berbagai kerusakan di muka bumi, baik di daratan maupun di lautan, yang menyebabkan berbagai macam wabah, baik wabah dari sampah yang menumpuk dan menggunung, wabah dari udara kotor dan tak sehat, wabah dari sungai yang airnya tercemari dengan limbah pabrik, dan wabah dari perut manusia yang tidak mengenal halal dan haram. Dalam kaitan musibah ini, Allah berfirman, "Wa ma asobakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir wa ma antum bimu'jizina fil ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu, dan kamu tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi, dan kamu tidak memperoleh seorang pelindung
dan tidak pula seorang penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku semua, musibah yang telah menimpa manusia karena kerasukan, kerakusan, kesombongan dan keangkuhan manusia, sehingga Allah timpahkan kepada manusia yang dikehendaki Allah. Namun Allah akan memberikan ketenangan dan petunjuk kepada hatinya bagi yang beriman kepada Allah yang Maha Kuasa. Allah berfirman, "Ma aswaba min musibah illa biidznillah, wa may yu'min billahi wa yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberikan petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Hadirin kaum muslimin, COVID-19 atau Corona ini sebagai musibah dunia atau global, bukan saja bangsa Indonesia, melainkan juga bangsa yang ada di Asia, yang ada di Barat, maupun yang ada di Eropa. Virus COVID-19 ini berasal dari Wuhan, Cina, yang kemudian menyebar ke pelosok dunia yang tidak dapat dilihat lagi oleh kasat mata. Tidak dapat ditangkap oleh sains dan teknologi canggih. Semua lumpuh menghadapi virus ini. Bahkan kedokteran pun lumpuh karena belum menemukan antivirusnya. Oleh karena itu, dengan kondisi seperti ini, kita harus tetap bersabar dan bersabar, karena Allah beserta kita yang bersabar. Allah mencintai kita yang sabar. Bahkan Allah memberikan kabar gembira kepada hamba-hamba Allah yang sabar dalam menghadapi masalah dan virus corona ini. Hamba Allah yang sabar akan diganjar oleh Allah 2 kali lipat atas kesabarannya. Ulaika yu'tuna ajrahum marrataini bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka itu diberi pahala 2 kali disebabkan kesabaran mereka, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, dan sebagian dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka, mereka nafkahkan. Kesabaran mereka diganjar oleh Allah karena menolak kejahatan dengan kebaikan, diberikan rezeki mereka sedekahkan, mereka sama-sama mendoakannya, sama-sama merasakan kesedihan, dikuatkan dengan keimanan dan ketakwaan, maka dapat menghancurkan tipu daya setan yang membawa virus COVID-19 atau Corona ini. Mereka bergembira ria melihat hamba-hamba Allah menangis, sedih, putus asa dan takut lain sebagainya. Kalau hal ini dihadapi dengan sabar dan takwa, maka tidak akan mendatangkan mudarat bagi kita semua. Bahkan, kesabaran kita semakin kuat dan mengakar. Allah berfirman, "Intamsaskum hasanah tasu'hum, wa in tusibkum sayyi'ah yafrahu biha, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'ah. Innallaha bima ya'maluna muhit." Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tapi jika kamu mendapatkan bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Teman-temanku semua, Allah Maha Penyabar melihat hamba-hambanya. Tidak menunaikan ibadah bulan suci Ramadan, tidak menunaikan sholat, tidak menunaikan zakat, tidak bersedekah, dan tidak mensucikan hatinya, bahkan berbuat kemaksiatan dan kejahatan. Mereka tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik, bahkan mereka tidak malu, tidak berpikir, dan tidak menggunakan akal sehatnya. Oleh karena itu, Allah menunggu kesadaran dan taubatnya dengan penuh kesabarannya sampai ajal menjemputnya. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah merentangkan tangannya pada malam hari dan memberi kesempatan taubat bagi pelaku kesalahan pada siang hari, dan merentangkan tangannya pada siang hari dan memberi kesempatan taubat bagi para pelaku kesalahan pada malam hari, sampai kelak matahari terbit dari barat, hari kiamat." Allah yang maha baik
masih menunggu taubatmu untuk kebaikan dirinya sendiri. Maka dari itu, sepatutnya kita sebagai hamba Allah yang dhaif ini mencontoh dan menteladani kesabaran Allah dan Rasulullah, bersabar dalam melawan musibah virus COVID-19 atau corona ini, bersabar pula tinggal di rumah bersama keluarga, bersabar tidak berpergian kecuali sangat penting, bersabar tidak mudik dan tidak pulang kampung, bersabar terhadap perekonomian kita, bersabar terhadap bisnis kita, dan bersabar pula dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah ini sebagai ujian dari Allah supaya sabar dan terbaik amal ibadahnya. Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Hadirin kaum muslimin, bersabar bukan hanya pada bulan suci Ramadan, melainkan pada bulan-bulan lain. Terus kita pupuk kesabaran kita. Kesabaran kita bukan hanya sabar menghadapi wabah virus COVID-19 saja, tetapi tetap bersabar menghadapi kemaksiatan, bersabar menghadapi kemarahan, bersabar menghadapi kemauan hawa nafsu, dan bersabar melawan bisikan dan tipu daya setan. Oleh karena itu, di akhir khutbah ini, semoga kita semua diberikan sehat walafiat, diberikan kemudahan, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, diberikan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga virus COVID-19 ini musnah di bumi Allah, khususnya di Indonesia, dan semoga tahun depan kita dapat bertemu lagi dengan wajah yang ceria dan cemerlang. Tetap sabar dan selalu stay at home. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Di pagi hari yang bahagia ini, seraya mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, Allah yang Maha Rahman, dan Allah yang Maha Rahim. Dengan ampunan dan kasih sayang Allah, kita semua dapat merasakan udara sejuk di pagi hari dengan penuh kegembiraan dan penuh kebahagiaan. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Agung dan Nabi Mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang menjadi umat terbaik di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Kesabaran dan tantangan dalam menghadapi COVID-19. Teman-temanku semua, musibah ini datang menghampiri kita karena ulah perbuatan manusia itu sendiri yang membuat berbagai kerusakan di muka bumi, baik di daratan maupun di lautan, yang menyebabkan berbagai macam wabah, baik wabah dari sampah yang menumpuk dan menggunung, wabah dari udara kotor dan tak sehat, wabah dari sungai yang airnya tercemari dengan limbah pabrik, dan wabah dari perut manusia yang tidak mengenal halal dan haram. Dalam kaitan musibah ini, Allah berfirman, "Wa ma asobakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir wa ma antum bimu'jizina fil ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Dan kamu tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi. Dan kamu tidak memperoleh seorang pelindung dan tidak pula seorang penolong selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-temanku semua, musibah yang telah menimpa manusia karena kerasukan, kerakusan,
kesombongan dan keangkuhan manusia, sehingga Allah timpahkan kepada manusia yang dikehendaki Allah. Namun Allah akan memberikan ketenangan dan petunjuk kepada hatinya bagi yang beriman kepada Allah yang Maha Kuasa. Allah berfirman, "Ma aswaba min musibah illa biidnillah, wa may yu'min billahi wa yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberikan petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Hadirin kaum muslimin, COVID-19 atau corona ini sebagai musibah dunia atau global, bukan saja bangsa Indonesia, melainkan juga bangsa yang ada di Asia, yang ada di Barat, maupun yang ada di Eropa. Virus COVID-19 ini berasal dari Wuhan, Cina, yang kemudian menyebar ke pelosok dunia yang tidak dapat dilihat lagi oleh kasat mata. Tidak dapat ditangkap oleh sains dan teknologi canggih. Semua lumpuh menghadapi virus ini. Bahkan kedokteran pun lumpuh karena belum menemukan antivirusnya. Oleh karena itu, dengan kondisi seperti ini, kita harus tetap bersabar dan bersabar, karena Allah beserta kita yang bersabar. Allah mencintai kita yang sabar. Bahkan Allah memberikan kabar gembira kepada hamba-hamba Allah yang sabar dalam menghadapi masalah dan virus corona ini. Hamba Allah yang sabar akan diganjar oleh Allah 2 kali lipat atas kesabarannya. Ulaika yu'tuna ajrahum marrataini bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka itu diberi pahala 2 kali disebabkan kesabaran mereka, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, dan sebagian dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka, mereka nafkahkan. Kesabaran mereka diganjar oleh Allah karena menolak kejahatan dengan kebaikan, diberikan rezeki mereka sedekahkan, mereka sama-sama mendoakannya, sama-sama merasakan kesedihan, dikuatkan dengan keimanan dan ketakwaan, maka dapat menghancurkan tipu daya setan yang membawa virus COVID-19 atau corona ini. Mereka bergembira ria melihat hamba-hamba Allah menangis, sedih, putus asa dan takut lain sebagainya. Kalau hal ini dihadapi dengan sabar dan takwa, maka tidak akan mendatangkan mudarat bagi kita semua. Bahkan, kesabaran kita semakin kuat dan mengakar. Allah berfirman, "Intamsaskum hasanah tasu'hum, wa in tusibkum sayyi'ah yafrahu biha, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'ah. Innallaha bima ya'maluna muhit." Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tapi jika kamu mendapatkan bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Teman-temanku semua, Allah Maha Penyabar melihat hamba-hambanya. Tidak menunaikan ibadah bulan suci Ramadan, tidak menunaikan sholat, tidak menunaikan zakat, tidak bersedekah, dan tidak mensucikan hatinya, bahkan berbuat kemaksiatan dan kejahatan. Mereka tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik, bahkan mereka tidak malu, tidak berpikir, dan tidak menggunakan akal sehatnya. Oleh karena itu, Allah menunggu kesadaran dan taubatnya dengan penuh kesabarannya sampai ajal menjemputnya. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah merentangkan tangannya pada malam hari dan memberi kesempatan taubat bagi pelaku kesalahan pada siang hari, dan merentangkan tangannya pada siang hari dan memberi kesempatan taubat bagi para pelaku kesalahan pada malam hari, sampai kelak matahari terbit dari barat, hari kiamat." Allah yang Maha Baik masih menunggu taubatmu untuk kebaikan dirinya sendiri. Maka dari itu, sepatutnya kita sebagai hamba Allah yang dhaif ini mencontoh dan menteladani kesabaran Allah dan Rasulullah, bersabar dalam melawan musibah virus COVID-19 atau corona ini
bersabar pula tinggal di rumah bersama keluarga, bersabar tidak berpergian kecuali sangat penting, bersabar tidak mudik dan tidak pulang kampung, bersabar terhadap perekonomian kita, bersabar terhadap bisnis kita, dan bersabar pula dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah ini sebagai ujian dari Allah supaya sabar dan terbaik amal ibadahnya. Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Hadirin kaum muslimin, bersabar bukan hanya pada bulan suci Ramadan, melainkan pada bulan-bulan lain. Terus kita pupuk kesabaran kita. Kesabaran kita bukan hanya sabar menghadapi wabah virus COVID-19 saja, tetapi tetap bersabar menghadapi kemaksiatan, bersabar menghadapi kemarahan, bersabar menghadapi kemauan hawa nafsu, dan bersabar melawan bisikan dan tipu daya setan. Oleh karena itu, di akhir khutbah ini, semoga kita semua diberikan sehat walafiat, diberikan kemudahan, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, diberikan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga virus COVID-19 ini musnah di bumi Allah, khususnya di Indonesia, dan semoga tahun depan kita dapat bertemu lagi dengan wajah yang ceria dan cemerlang. Tetap sabar dan selalu stay at home. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.